Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah para nabi, Nabi Musa pernah ditegur Tuhan saat merasa ia manusia terpandai. Teguran ini yang membuat Nabi Musa harus belajar kepada Nabi Khidir. Selain itu, Nabi Nuh juga ditegur Tuhan saat mencoba menyelamatkan putranya yang menyekutukan Tuhan. Nabi Yunus ditegur dengan ditelan oleh ikan besar. Nabi Ibrahim juga ditegur Tuhan ketika menolak melayani tamu hanya karena si tamu adalah seorang majusi. Sahabat suluh muda, Nabi Muhammad SAW juga dalam sejarah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Muhammad memalingkan muka dari seorang tunanetra. Bagaimana ceritanya? Temukan jawabannya hanya dalam video ini. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah dikisahkan bahwa Abdullah adalah salah satu sahabat yang paling semangat mengikuti segala macam majelis yang diadakan Nabi. Saking antusiasnya, Abdullah sering terdengar rewel jika sedang bersama Nabi. Karena kerewelan ini, Nabi sempat berpaling dari Abdullah, bahkan dengan wajah mesem. Peristiwa ini terjadi saat Nabi sedang berdialog dengan pembesar-pembesar suku Quraisy. Dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa di antara para pembesar itu ada Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Abu Jahal bin Hisam. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan penting di kota Mekah. Pertemuan ini adalah hal yang sebenarnya sudah dinantikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena dengan pertemuan ini Nabi bisa berdiskusi dan mencoba menerangkan nilai-nilai ajaran Islam di lingkungan Mekah, serta mengajak para pembesar di kota Mekah untuk memeluk Islam, atau setidaknya jika tidak memeluk Islam, maka jangan mengganggu dakwah para sahabat Nabi dalam rangka mengajarkan nilai-nilai Islam. Dialog dengan banyak orang penting dalam satu tempat semacam ini jelas menjadi kesempatan yang tidak akan dilewatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat suluh muda, saat diskusi sedang intens, mendadak Abdullah yang tak mengetahui situasi tersebut kemudian mendekat dan berbicara kepada Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat yang telah Tuhan ajarkan kepada engkau. Berilah aku petunjuk, kata Abdullah. Karena sedang berbicara dengan banyak orang, Nabi tidak memperhatikannya. Tidak hanya itu, Nabi memalingkan muka. Fokus Nabi mengarah kepada Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya. Dalam tafsir Al-Maraghi diceritakan bahwa hal ini cukup masuk akal, sebab jika Nabi bisa meyakinkan banyak pembesar Quraisy, sudah tentu kedudukan dan keamanannya di Mekah dalam menyebarkan ajaran Islam terjamin. Apalagi jika sebagian pemimpin kota Mekah bisa masuk Islam, maka tidak akan ada peristiwa hijrah dan menghadapi peperangan yang menumpahkan darah di Jazirah Arab dalam sejarah berdirinya agama Islam. Setelah berdialog, Nabi pun pulang ke kediamannya. Dalam perjalanan pulang itulah, mendadak pandangan Nabi gelap dan kepalanya terasa sakit, seperti ada seorang yang memukul begitu keras. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tiba-tiba Tuhan menahan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Lalu muncullah wahyu yang menjadi awal surat Abasa. Lafal-lafal surat Abasa itu muncul begitu saja dalam pikiran Nabi sebanyak 16 ayat yang berisi tentang teguran langsung kepada Nabi. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali dia Abdullah ingin membersihkan dirinya dari dosa atau pelajaran, lalu dari pelajaran tersebut dapat memberi manfaat kepadanya. Kata yang buta dalam ayat kedua surat Abasa tersebut mengisyaratkan bahwa Abdullah bersikap demikian karena ia adalah sahabat Nabi yang tunanetra, sehingga
bentuk ketidaksopanan Abdullah itu cukup bisa ditoleransi. Sejak peristiwa itulah Rasulullah makin menghormati Abdullah bin Ummi Maktum apabila dia datang dan duduk di sisi beliau menanyakan hal ihwal keperluannya. Sahabat suluh muda, sekalipun isi wahyu adalah kritik terhadap dirinya sendiri, Nabi Muhammad tetap segera menyebarkan wahyu yang baru saja diterimanya itu kepada para sahabatnya. Kita bisa memetik hikmahnya bahwa meski Nabi adalah manusia yang dimuliakan dan terhindar dari dosa, ia tidak pernah merasa perlu untuk menutup-nutupi kekurangan yang pernah dilakukannya. Di sisi lain, kita juga bisa mengambil hikmah atas turunnya wahyu ini bahwa Ar-Rahman-nya Allah hendaknya bisa menjadi renungan. Ar-Rahman adalah sematan kepada Allah yang melambangkan bahwa Allah memberi rahmat kepada seluruh makhluknya, khususnya manusia, tanpa memandang agama, golongan, ras, suku, dan kekurangannya. Jadi, mengapa kita sebagai manusia masih suka menghakimi sesama? Wallahu a'lam bishawab.